Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir ya pada siang ini, di mana jam sekarang menunjukkan pukul 13.38 ya, Friday, yaitu weekend ya juga ya, 30 Mei 2025 ya, yaitu pada hari Jumat. Dan perlu juga diketahui bahwa pada di channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar ya. Oke, dan seperti biasa kita bisa lihat ini yang halaman sebelah kiri di baris pertama yang paling atas, yaitu XAU USD, yaitu pergerakan harga emas, di mana high-nya itu mencapai hari ini di angka 3322.83, dan itu terjadi pada pukul tadi pagi, yaitu pada pukul 8:22 ya. Sedangkan untuk di bawahnya, di low-nya pada angka 3290.24, itu pun terjadi barusan ini sejaman yang lalu, yaitu pada pukul 12:07. Dan sebagai perbandingan, kita akan mencoba melihat harga silver ataupun perak dengan kodenya yaitu XAG USD, di mana high-nya itu mencapai pada angka 33.27, low-nya pada angka 32.92, dan sekarang di kisaran harga di angka 33.11. Sedangkan untuk harga emas di kisaran harga di angka 3297.8 ya. Oke, dan kita bisa lihat langsung di halaman atau di area sebelah kanan ini, yaitu purchasing saya ya. Yaitu bisa lihat ini kemarin pada pukul 10.15 saya ada melakukan selling ya di angka 3270. Dan ini perkiraan saya untuk perkiraan normal ya, di mana high saya mengatakan pada angka 3290 sampai 98, dan itu terlewatkan ya, boleh dikata tembus kemana-mana. Dan low untuk harga rendahnya saya memperkirakan pada angka 3260 sampai dengan 65, itu tidak terjadi. Dan saya mengatakan pada pukul 19 apabila angkanya pada angka 3260 ya, itu kemungkinan besar turunnya sampai deras sekali, bisa angka 3255 sampai dengan angka 3230. Dan itu tidak terjadi disebabkan nanti kita akan lihat slide yang berikut itu ada. Dan ini perkiraan saya waktu high-nya pada angka kisaran yang besar 3305 sampai dengan 3315, itu pun tercapai. Namun kalaupun tercapai pun agak susah untuk melikuidasinya, dan kalau dilepasin, di overnight-in atau diinapkan sampai Jumat pagi ini ya mungkin baru kelihatan ya. Sedangkan perkiraan low-nya itu akan mencapai pada angka 3230 ya, dengan catatan apabila harganya itu pada pukul 19 pada angka 3255, dan ini perkiraan low-nya di angka 3252 sampai dengan 58, itu mohon maaf tidak terjadi ya. Dan itu ada beberapa penyebabnya, dan kita akan coba mengupas satu persatu. Dan ini lembaran selanjutnya itu adalah pada pukul 15 saya melakukannya selling 2 kali ya. Dan saya juga mengharapkan itu adanya profit taking, namun tidak ada profit taking ya. Dan 17.29 saya juga melakukan untuk short yang ketiga kali ya, sebesar 0,5 ya, bisa dilihat itu. Dan
Lalu ini kita bisa lihat pada jam ini pukul 6.05 ya. Itu dari pagi sampai malam kita ada foto ini pada pukul 18.42 itu harganya naik terus tidak ada baliknya. Jadi belok di sini mau tikung tidak jadi, dia bikin lagi yang lebih tinggi lagi. Itu menyebabkan kita pada para investor itu dibuat kebingungan, nggak tahu harganya mau kemana ya. Dan itu range-nya itu boleh kata di luar ekspektasi. Lalu pada pukul 19.20 ini saya ada masukkan lagi shot yang keempat kali ya. Dan setelah GDP-nya itu keluar, itu harganya mencoba naik dan ini di luar ekspektasi kita ya. Dimana dia punya GDP-nya angkanya itu jelek sekali, atau boleh disebut kalau bahasa ekonominya itu dinamakan masih ekonomi Amerika masih terjadi kontraksi seperti bulan kemarin, karena angkanya itu jauh sekali dari 2 bulan sebelumnya, dan itu menyebabkan harga emasnya naik karena kontraksi, yaitu percis kejadian seperti nanti ada di ulasan slide yang berikut itu. Ya, harganya mencoba naik ya pada angka 3309, coba di 3312, dan saya melihat ini jelas saya mencoba untuk saya cut loss itu ya, dengan saya memasang stop loss itu ya. Jadinya begini stop lossnya. Dan kemudian saya masukkan uang lagi, saya pikir ini sudah range-nya gila-gilaan ya, mungkin kita ekspektasinya harga turun, dia bisa naik dulu sekitar 150 pips sampai dengan 250 pips, itu kurang lebih. Jadi kita mesti perhitungkan kita punya uang. Dan ini sudah lewatin batas, saya cut semua, saya selesaikan karena saya sudah tidak mau menunggu lagi ataupun mengambil resiko. Jelas resistennya itu sudah terlewatkan ya. Dan slide yang berikut itu adalah resistennya nanti. Habis ini saya malah berbalik untuk membelinya, untuk mengejar karena sudah memecahkan dia punya resistennya. Nah, saya beli lagi dengan asumsi dengan stop loss ya. Makanya saya tadi masukin uang lagi atau margin call lagi, tapi ini semua dengan stop loss semua. Oke. Nah, itu saya masukin lagi stop lossnya, perbaiki ya, repair. Nah, nggak taunya itu dijemput, akhirnya saya malah Uber lagi itu, dan ada di slide yang berikut ini. Dan ini posisi yang terakhir, dan ini kenapa saya menyebut ini kontraksi. Ini yang baris yang atas ya, minus 0,2 sama 0,3. Sebentar kita perbesar, kita bisa lihat ya, dari 2,4 ya menjadi minus 0,3 itu di bulan kemarin ya. Lalu dari minus 0,3 menjadi 0,2. Kalau dilihat ini ada perbaikan, tapi kalau dibandingkan 2 bulan yang lalu itu 2,4 itu jauh sekali, makanya harganya naik ya. Itu pada tanggal 30 April. Coba kalian ini, dan ini adalah dia punya beritanya grafiknya yang tanggal 30 April ya, 2025 ya, April 04 tanggal 30, jamnya 12.00, yaitu pada pukul 19 ya.
tidak jelas. Coba kita urai di mana harganya dari sini. Setelah GDP-nya dia keluar, dia muncak ya ke situ kemarin, terus ada short covering ke bawah dan mencoba naik, tetapi ujungnya turun, dan ini deras sekali. Dan ini ada satu angle ya, di sini ada juga satu angle yang menandakan adanya profit taking di bulan kemarin. Tapi yang hari ini punya ataupun kemarin punya kejadian itu tidak. Nah, makanya saya siapin posisi buy semua. Dia malah kejadian itu pukul 2 sampai dengan pukul 6 pagi profit taking. Namun yang kejadian kemarin itu profit takingnya dimulai pada jam 8 pagi. Nah, itu mesti diketahui. Nah, akhirnya saya punya buy ini semua buy. Semuanya itu kena jemput semua. Ya. Saya pasang di angka berapapun dijemput. Ya. Dan ini ulasannya kemarin ya. Ya, saya ulangi. Itu harga emas naik ya, diakibatkan masalah di pengadilan. Secara tiba-tiba sepihak itu menolak tarif ataupun yang diisukan oleh presidennya. Jadi ditolak semua, dia punya sebagian tarifnya ya. Dan itu ada diulas juga, itu mingguan punya jobless claim itu melebihi dari yang kita duga. Lalu yang kedua, masalah tarif Trump ini memberikan satu circle ataupun satu putaran lagi kepada pengadilan. Lalu kita akan menunggu hari Jumat, yaitu pada hari ini nanti pada pukul 19.30, yaitu personal income-nya. Dan ini data-data yang mereka ulas ya. Jadi pengadilan memblok Presiden Amerika punya tarif ya. Semua apa yang dicanangkan itu dimentalkan semua. Dan ini adalah kericuan masalah suku bunga harusnya dikurangin atau tapi dia Fed tidak mengurangkan ya. Dan ini ulasannya, nanti kalian bisa untuk mereply ya. Jadi ini harga emasnya jadi uncertainty, jadi tidak menentu. Dan kita akan nunggu nanti personal income yang akan diedarkan pada pukul 19.30. Lalu ini masalah pengadilan juga memblok usulan tarif dari presiden ya. Dan ini posisi yang terakhir saya. Nah, bisa dilihat ini stopnya 3304, itu dijemputnya nanti. Kita bisa lihat ini dari ulasan kemarin. Seperti yang tadi saya ulas, ini begitu datanya keluar, harganya naik, lalu profit taking di bawah, kemudian mencoba menjulang naik ke atas. Memang dia memecahkan tertingginya kemarin, yaitu pada angka 3325, tapi stuck di angka 3330, dan lalu pelan-pelan turun itu sampai tadi jam 11. Nah, akhirnya yang buy yang kemarin saya punya buy ini saya tidak likuidasi karena saya lihat menjulang ke atas. Malah saya ada tambahan di bawah di 0,2 lagi. Tapi perhitungan ini memang kita hitung secara cermat ya. Tapi ini namanya kurang beruntung. Apa mau dikata, kita pasang stop lossnya di 3304, tapi angka saya itu sudah zero pada angka 3303 karena margin saya tidak cukup, dan itu memang saya sudah perhitungkan. Jadi walaupun saya pasang, nggak pasang pun dijemput juga. Itu makanya, jadi kita harus mengkalkulasi secara efektif
bagaimana kita punya keuangan. Dan akhirnya saya tambah uang untuk short lagi kembali ya. Dan ini saya mulai short pada pukul pada pukul tadi pagi 9.17 menit. Dan ini sell yang kedua kali ya. Saya Uber dan sampai sekarang saya belum, dan ini saya mencoba mengarahkan stop loss ya. Dan ini disebabkan semua harganya turun karena Presiden Amerika Donald Trump itu membanding apa yang diputuskan oleh pengadilan. Dan ini di luar dari jangkauan kita, dan ini punya berita munculnya itu tadi pagi ya, sekitar jam 7-an menjelang pukul 8 ya. Nah, itu mesti tahu itu. Jadi boleh dikata harganya kembali turun ya. Dan saya ada edarkan ini di halaman short, bisa dilihat ini. Dan lalu ini ulasan tadi pagi, pergerakannya harga masih turun ya, disebabkan di sini diulasnya US dollarnya menguat. Dan saya pikir ini US dollar menguat setelah Presiden Amerika itu membanding apa yang diputuskan pengadilan. Jadi putusan pengadilan masalah tarif ini dibanding oleh Presiden. Ya. Dan ini ulasannya bisa kalian baca nanti pelan-pelan ataupun diulangin. Dan ini melihat ini ada yang mengatakan ini waktunya konsolidasi karena masih ada banding ya. Dan kita akan menunggu personal income yang akan diedarkan pada pukul 12.30 GMT, yaitu pada pukul 19.30 GMT 19.30 WIB ya. Dan ini perkiraan dari angka-angka yang akan dikeluarkan ya. Dan saya rasa walaupun ada pun saya rasa hanya kejapan aja. Intinya kita akan menunggu bagaimana hasil banding yang dibandingkan oleh Presiden. Dan ini data-data yang akan dirilis ya semua pada jam 19.30, yaitu personal income ya. Dan saya rasa angkanya hanya perbedaan tipis-tipis saja. Dan lalu ini juga sama, banyak sekali ya. Dan yang terakhir yaitu Michigan, keadaan konsumen, yaitu ekspektasinya bagaimana, dan di sana kita akan melihat perkembangannya. Dan ini kita bisa lihat apa yang mereka prediksi pun itu tidak jauh beda dengan angka-angka di bulan sebelumnya. Dan saya rasa ini hanya ujung-ujungnya akan menunggu putusan pengadilan. Dan ini kebetulan juga weekend, apakah ini harganya akan bolak-balik atau bagaimana. Dan lalu ini saya masukkan uang untuk persiapan. Dan kemudian ini posisi saya yang terakhir ya. Dan saya cancel karena saya sudah margin call ke dalam. Lalu ini adalah ulasan masalah signal. Jadi dimulai jam 10 lebih signal sudah berbalik ya. Tadinya mengarahkan kita untuk membeli jadi menjual pada pukul 10.22 dimulainya sampai dengan 11.47. Dan ini adalah rincian angka-angkanya di mana resistennya bisa disebut 3325, 3350, 3365, sedangkan untuk di bawahnya di angka 3287, 3265, lalu di 3245. Apabila angkanya di angka 3296, orang lebih cenderung membeli daripada menjual, di mana persentasenya pincang ataupun sudah miring sekali
di mana pembeli minatnya itu 69%, sedangkan menjualnya hanya 31%, di angka 3296. Oke, dan di bagian akhir jelas saya akan mencoba mengulas apa yang saya prediksi, dan ini di garis-garis yang putih itu prediksi yang kemarin atau asumsi saya yang kemarin, dan jelas otomatis hari ini akan berubah ya. Pertama saya akan mencoba menggeser di atas ya, lalu yang di bawahnya nah kurang lebih seperti begitu ulasannya. Dan seperti biasa saya akan mencoba untuk screenshotnya 2 kali ya untuk mengulasnya. Oke, dan kita bisa lihat jam sekarang menunjukkan pukul 13.59 waktu Jakarta, 32 derajat, yaitu pada hari Jumat 30 Mei 2025 ya. Dan ini saya akan coba mengulas ya. Mudah-mudahan angkanya tidak akan jauh lagi seperti yang kemarin ya. Boleh dikata ini, kalau saya mengatakan ini range yang besar, itu pada angka 3320 sampai dengan 28 ya. Sedangkan untuk di bawahnya low-nya ada di pada angka 3250 sampai dengan 55 ya. Dan clue-nya ini boleh dikata bisa hampir dipastikan itu ya, itu hanya saya bisa kasih indikasi dia punya close-nya aja yang bisa saya lebih mantap itu untuk mengatakannya. Dimana saya lihat ini closingnya itu ada di bawah 3300 ya, itu jelas ya close-nya ya, harga tutup closing price ya. Dan yang kedua ini kita akan bicara perjalanan yang secara normatif, yaitu pada angka 3305 sampai dengan 3315 ya. Sedangkan low-nya ada pada angka 3265 sampai dengan 70. Jelas ini juga sama, kita hanya bicara close ya, tutup pada angka 3300, di bawahnya 3300, yaitu pada pukul 03.59 WIB ya, hari esok ya, dini hari. Itu yang harga close atau harga tutup yang saya bisa hitungkan. Sedangkan untuk ininya saya kurang bisa yang jam 19 ya clue-nya, karena pergerakannya itu cepat sekali. Ada muncul satu berita, satu isu, itu sudah berubah. Seperti 2 hari kemarin, hitungannya begini, larinya udah jauh sekali. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian semua maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian semua sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan channel ini akan kembali pada hari Minggu dan dengan judul seperti biasa weekly review, yaitu pada tanggal 1 Juni 2025 pada jam yang seperti biasa. Oke, salam cuan, always profit, dan selamat siang. Dan selamat juga berweekend. Terima kasih.